Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa melakukan atau melaksanakan ujian UAS semester genap ini. Selanjutnya, yang kedua, tidak lupa kita aturkan atau kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang akhlak tasawuf. Menurut para ahli tasawuf itu adalah cabang dari Islam yang berfokus pada pencarian spiritual dan pencucian diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah beberapa definisi tasawuf menurut beberapa ahli. Yang pertama, Imam Al-Ghazali. Tasawuf adalah proses pembersihan hati dari segala sesuatu selain Allah atau mengosongkannya dari perhatian terhadap dunia dan Allah serta kesadarannya akan kehadirannya. Yang kedua, Ibnu Arabi. Tasawuf adalah pengetahuan langsung tentang yang diperoleh melalui pengalaman spiritual dan pencerahan batin, bukan sekedar melalui pengetahuan intelektual. Yang ketiga, Junaid Al-Baghdadi. Tasawuf adalah disiplin dalam beribadah, selalu berada dalam kehadiran Tuhan, mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW, serta menjaga hati-hati hal-hal yang membuat jauh dari Allah. Yang keempat, Rumi. Tasawuf adalah perjalanan cinta dan pencarian batin untuk menemukan hakikat diri dan Tuhan melalui pencerahan total kepada kehendak ilahi. Yang kelima, Syekh Abdul Qadir Jilani. Tasawuf adalah cara untuk membersihkan jiwa dari sifat-sifat yang buruk dan menggantinya dengan sifat-sifat yang terpuji, dengan tujuan utama adalah mencapai ridho ilahi. Yang keenam, Al-Hujwiri. Tasawuf ada ilmu mengajarkan bagaimana membersihkan hati dan memperbaiki akhlak, serta mengarahkan kehidupan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tasawuf akhlaki atau amali dan falsafi beserta contohnya. Tasawuf dibagi menjadi 3 jenis utama: tasawuf akhlaki, amali, dan falsafi. Berikut penjelasan masing-masing jenis serta contohnya. Tasawuf akhlaki. Definisi tasawuf akhlaki fokus pada pengembangan moral dan etika individu. Ini melibatkan usaha memperbaiki diri dengan menghilangkan sifat-sifat buruk yang menggantinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Contohnya, seorang sufi yang mempraktikkan tasawuf akhlaki mungkin fokus pada meningkatkan kesabaran, kejujuran, dan kerendahan hati, dan cinta kepada sesama. Yang kedua, tasawuf amali. Tasawuf amali berkaitan dengan praktik-praktik spiritual dan ritual yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, seorang sufi yang mengikuti tasawuf amali mungkin rutin melakukan zikir, pengulangan nama-nama Allah, berpuasa di bulan Ramadan, menjalani kehidupan zuhud, dan menghabiskan waktunya di khalwat atau disebut dengan pengasingan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, tasawuf falsafi definisikan adalah tasawuf yang melibatkan refleksi intelektual dan filosofi tentang hakikat Tuhan. Contohnya, seorang sufi yang mengaji tasawuf falsafi mungkin mempelajari karya-karya sufi besar seperti Imam Arabi atau Imam Al-Ghazali. Selanjutnya, akhlak tasawuf sebagai solusi problematika masyarakat modern. Akhlak tasawuf yang berfokus pada pengembangan moral dan spiritual individu dapat menerokan
solusi dan signifikasi terhadap berbagai problematika masyarakat modern. Beberapa cara di mana akhlak tasawuf dapat berperan dalam menyelesaikan isu-isu sosial. Yang pertama, krisis moral dan etika. Solusi akhlak tasawuf menekankan pentingnya moral, kejujuran, kesabaran. Yang kedua, kehampatan spiritual. Solusinya, masyarakat modern seringkali mengalami kekosongan spiritual akibat materialisme dan konsumerisme. Ketiga, stres dan kesehatan mental. Solusinya adalah praktik-praktik tasawuf seperti zikir, meditasi, dan doa dan dapat membantu individu mengatasi stres dan kecemasan. Yang keempat, individu dan kekurangan solidaritas. Akhlak tasawuf mendorong cinta dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Yang kelima, krisis lingkungan. Solusi tasawuf mengajarkan penghormatan terhadap alam sebagai ciptaan Tuhan. Yang keenam, kesenjangan sosial dan ekonomi. Akhlak tasawuf menekankan pentingnya keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. 7. Kehilangan identitas dan budaya. Tasawuf dapat membantu individu menemukan kembalinya identitas spiritual dan budaya mereka dengan menekankan warisan spiritual dan nilai-nilai yang dalam tradisi Islam. Ini dapat memberikan rasa bangga dan stabilitas dalam menghadapi perubahan globalisasi. Dengan penerapan prinsip-prinsip akhlak tasawuf, masyarakat modern atau masa tasawuf yang lain dapat menemukan cara untuk hidup yang lebih seimbang, bermakna, dan harmonis, baik secara individu maupun kolektif. Mungkin sekian dari saya penjelasan mengenai tentang akhlak tasawuf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.